Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam semangat, menyongsong masa depan yang lebih baik. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dalam kesempatan ini insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semua, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 dengan tema larangan pergaulan bebas dan zina. Anak-anakku sekalian, sebagai pendahuluan kita mesti pahami dulu definisi dari pergaulan bebas dan definisi dari zina itu sendiri. Secara umum, pergaulan bebas berarti interaksi sosial yang melampaui batas norma agama, moral dan budaya, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Kemudian definisi dari zina adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dari kedua definisi tersebut, tentu langsung kita fahami bahwa kedua-duanya, baik itu pergaulan bebas ataupun zina, merupakan satu tindakan, satu perbuatan yang di dalamnya terdapat dampak buruk semuanya, baik itu terhadap individu maupun terhadap orang lain. Anak-anakku sekalian, adapun dasar hukum, kenapa Islam itu sangat melarang pergaulan bebas dan zina, itu terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32, yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu dasar pertama. Kenapa perbuatan zina itu dilarang dalam Islam? Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina saat dia berzina, melainkan dalam keadaan imannya hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun isi kandungan dari ayat
Al-Quran tersebut di atas surat Al-Isra ayat 32 adalah sebagai berikut. Satu, Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar kita tidak terjerumus pada perzinaan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. 4. Perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Kemudian isi kandungan dari hadis yang tadi disebutkan adalah sebagai berikut. Pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Anak-anak sekalian, dampak buruk yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas dan zina itu ada beberapa hal. Yang pertama, dampak fisik dan kesehatan. Penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS. Kemudian kehamilan di luar nikah yang tidak diinginkan. Kemudian dua dampak psikologis. Rasa bersalah yang berkepanjangan, kehilangan kepercayaan diri dan martabat. Terus kemudian juga ada dampak sosial, kehancuran moral masyarakat. Anak-anak terlantar akibat hubungan tanpa komitmen, meningkatnya angka perceraian akibat perzinahan. Inilah dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Islam agar manusia terhindar dari pergaulan bebas dan zina? Yang pertama, memahami batasan dalam pergaulan. Hindari berdua-duaan atau dalam istilah agama disebut dengan khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kedua, hindari tempat dan situasi yang dapat memicu godaan atau fitnah. Yang ketiga, menjaga aurat sesuai tuntunan syariat Islam. Itu cara pertama. Cara menghindari pergaulan bebas dan zina yang kedua, yaitu dengan memperkuat keimanan, rutin menjalankan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir. Yang kedua, memahami bahasa zina melalui dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan yang positif. Pilih teman-teman yang memiliki akhlak mulia. Hindari media atau tontonan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan akan menjerumuskan kepada pergaulan bebas. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Ikut serta dalam organisasi keislaman atau komunitas yang mendukung nilai-nilai agama. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar, olahraga, untuk kegiatan produktif lainnya. Anak-anakku sekalian,
Dengan materi ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa larangan pergaulan bebas dan zina dalam Islam bukanlah sekedar aturan, tetapi sebuah upaya untuk menjaga martabat, moralitas, dan kesehatan masyarakat. Sebagai seorang muslim, penting untuk memahami larangan ini, menjauhinya, dan mengajak orang lain untuk menjaga diri dari dosa besar. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi kali ini. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai acuan agar kita terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan juga zina yang sangat merugikan kita. Cukup sekian, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.